Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Ustaz Rian. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Sekarang kita masuk ke bab tentang menghargai waktu. Ada yang tahu apa itu menghargai waktu? Ya, mari kita bahas bersama. Yang pertama, pengertian menghargai waktu. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menghargai waktu. Menghargai waktu artinya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Apabila kita diberikan banyak waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memanfaatkannya untuk melakukan banyak kebaikan. Harus segera dilakukan, tidak boleh menunda-nundanya. Dan kita tidak boleh menyanyiakan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat keburukan. Orang yang tidak bisa menghargai dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka dia termasuk golongan orang yang merugi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Masuk ke penafsiran ayat. Wal asr. Wal asr di sini bukan asar waktu sore hari, tapi artinya demi masa. Apa bedanya masa dan waktu? Kalau waktu dalam bahasa Arab artinya ajal, ya. Ketika ada orang yang meninggal kan biasanya sudah ajalnya. Nah, itu sudah waktunya, bukan karena meninggal tapi karena sudah waktunya, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Asr ayat ke-1 ini, Allah bersumpah demi masa. Kalau kita bersumpah dengan menyebut nama Allah, kalau Allah bersumpah dengan menyebutkan nama ciptaannya, seperti wadduha, wal fajr, wassama, wal ard. Nah, itu kan nama-nama ciptaannya. Seperti tadi waktu duha, waktu fajar atau waktu subuh, terus langit, bumi. Nah, itu ciptaannya untuk menunjukkan kebesaran Allah. Selanjutnya ayat kedua, Innal insana lafi khusr, artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Ini lanjutan langsung ke ayat ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, ya. Orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, menasehati supaya mentaati kebenaran, dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Nah, itulah orang-orang yang tidak rugi. Sekarang kita tahu, agar tidak menjadi orang yang merugi, kita harus menghargai dan menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, ya. Apa saja cara menghargai waktu dan menggunakan sebaik-baiknya? Yaitu yang pertama, menggunakan waktu untuk beribadah kepada Allah. Misalnya sholat tepat waktu, berpuasa wajib yaitu puasa Ramadan, membayar zakat tepat pada waktunya, atau untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, mengerjakan amal saleh sebanyak-banyaknya. Misalnya, menolong orang yang kesusahan, membantu orang tua, atau untuk belajar.
Yang ketiga, saling menasehati sesama muslim dalam berbuat kebaikan atau menasehati untuk selalu bersabar apabila mendapat cobaan. Selanjutnya, perintah menghargai waktu dari Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang terbaik dalam urusan disiplin dan menghargai waktu. Beliau memerintahkan kepada kita untuk memanfaatkan 5 waktu sebelum datang 5 waktu yang lainnya. Apa saja 5 waktu itu? Ya, silakan disimak hadisnya. Yang punya buku PAI dibuka halaman 48. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ihtanim khomsan qabla khomsin, sababaka qabla haramika, wasihhataka qabla saqamika, wa ginaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syagulika, wa hayataka qabla mautika." Yang artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, hidupmu sebelum datang matimu. Nah, itu adalah perintah dari Rasulullah SAW tentang 5 perkara yang harus kita manfaatkan sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Selanjutnya, cara menghargai waktu bagi seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, menghargai waktu dapat dibuktikan dengan cara yang pertama, berangkat ke sekolah tepat pada waktunya, tidak terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk belajar meski tidak ada ulangan. Yang keempat, tidak menyia-nyiakan waktu hanya untuk bermain saja. Selanjutnya yang terakhir, manfaat menghargai waktu. Orang yang menghargai waktu pasti tidak akan rugi. Mereka pasti akan mendapatkan banyak manfaatnya. Di antara lain manfaatnya adalah yang pertama, pekerjaan tidak menumpuk. Yang kedua, melatih kedisiplinan seseorang. Yang ketiga, membuat orang lebih percaya kepada kita. Yang keempat, dapat mengatur kegiatan dengan lebih mudah. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.